Ada kritik sedikit, Pak JA. Ada Kajati, Pak, yang dalam rapat, dalam raker itu ngomong pakai bahasa Sunda. Ganti, Pak, itu. Kita ini Indonesia, Pak. Dikutip dari Kumparan.com, anggota Komisi 3 DPR fraksi PDIP, Arteria Dahlan, lagi-lagi menuai sorotan. Arteria meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin menegur seorang kepala Kejaksaan Tinggi, Kajati, yang berbicara memakai bahasa Sunda saat rapat. Hal tersebut disinggung Arteria saat rapat kerja bersama ST Burhanuddin di ruang rapat Komisi 3, Gedung DPR Senayan, Jakarta, hari ini. Arteria meminta agar jajaran Kejaksaan Agung bersikap profesional dalam bekerja dan tak menggunakan bahasa Sunda, meski ia tak menerangkan siapa sosok Kajati yang dimaksud. Saya minta betul kita profesional. Saya sama Pak Jaksa Agung ini luar biasa sayangnya. Ada kritik sedikit Pak Jaksa Agung, ada Kajati yang dalam raker itu ngomong pakai bahasa Sunda, kata Arteria dalam rapat kerja Komisi 3 bersama Kejaksaan Agung, Senin, 17 Januari tahun 2022. Tali fungsi lahan ini nggak ada. Berantakan semua lah. Kita punya BPN juga seperti itu. Kami mohon ESDM, BPN, KLHK, Pertanian, dan Pemda di sana dipanggilin semua, Pak. Nanti kita akan kasih tahu di mana letak permasalahannya. Ini bukan isunya sederhana tumpang tindih lahan, nggak ada, Pak. Ini isunya udah isu nasionalisme, Pak. Bagaimana rampok atas nama merah putih. Rampok atas nama merah putih. Ini udah konyol semua, Pak. Berikut yang dikatakan sahabat saya, Satgas 53. Arahan Pak Jokowi, Pak. Bapak ini membentuk setelah diberikan arahan oleh Pak Presiden pada raker tahun 2020. Pak Presiden minta agar pengawasan dan penegakan disiplin internal jaksa itu diperkuat. Kenapa? Karena Korps Adiaksa dianggap sebagai wajah penegakan hukum Indonesia, Pak, di mata dunia internasional. Artinya dunia internasional melihat jaksa itu udah bagus, Pak, di zamannya Pak Jaksa Agung. Betul, Pak. Ini pengakuan internasional itu. Nah, Satgas bertujuan mengoptimalkan pengawasan internal, pencegahan, melakukan deteksi dini terhadap oknum jaksa. Tapi saya minta, Pak, ini akan tidak efektif. Kenapa? Karena pelapornya tidak dilindungi, Pak. Justru pelapor-pelapor yang Satgas 53 itu dihajar balik oleh jaksa-jaksanya, Bapak. Sekarang ini pelapor-pelapornya, Pak, lead-nya cuma seminggu, langsung dik, Pak. Langsung diancam mau ditahan. Saya kasih contoh, Hieronymus di NTT. Dia ini, Pak, diperas sama jaksa yang namanya Kundrat Mantolas. Kasih di Kajati NTT. Ini yang Yulianto ribut. Nanti saya buktikan faktanya. Ya. Dia selalu diancam untuk diberikan surat panggilan. Sudah nyetor 100 juta itu 20 kali. Akhirnya dia nyerah, Pak. Saya nyerah, Pak. Saya laporkan ke Satgas 53. Apa yang terjadi, Pak? Tiba-tiba sekarang si Hieronymus ini, Pak, dipanggil sama Kajatinya. Lead sebentar, langsung dik, Pak. Saya minta ini yang kayak gini jangan kejadian. Orang jadi takut ngelapor, Pak. Dan sudah diancam, ini besok mau masuk ditahan, Pak. Kami mohon sekali, ini bisa dijadikan, kalau Bapak nggak usah banyak-banyak, ini selesai, kita yakin lama kerjanya Pak Kejaksaan ini. Berikutnya, di Padang Sidempuan, sama juga. Kepala Dinas juga melapor ke Satgas 53, Pak. Malah sekarang babak belur, dilaporin balik, balas dendam jaksanya, sekarang diperiksa dan diancam mau ditahan. Ini kan bisa kita pakai konsep yang namanya whistleblower, Pak. Whistleblower di rezim hukumnya internasional, Pak. Dia dilindungi oleh hukum. Dan mudah-mudahan Pak Jaksa Agung bisa membantu. Ini ada suratnya, Pak. Dia udah minta ampun ke kejaksaan. Ini juga, Pak, surat, Pak. Berikutnya ada hampir habis, Pak.
saya minta betul kita profesional. Saya sama Pak JA ini luar biasa sayangnya, Pak. Ada kritik sedikit, Pak JA, ada Kajati, Pak, yang dalam raker itu ngomong pakai bahasa Sunda. Ganti, Pak, itu. Kita ini Indonesia, Pak. Jadi orang takut kalau ngomong pakai bahasa Sunda, ntar orang takut, Pak, ngomong apa dan sebagainya itu, Pak. Ya, kami mohon sekali yang seperti ini dilakukan penindakan tegas, ya. Ya. Nah, Sahaya Pak, terakhir Pak Jaksa Agung, terakhir paling jujur tentang Mater. Pak Jaksa Agung ini terakhir, saya minta betul Pak Kapus Penkum, ini Pak Kapus Pen ada pasal 8A yang diberikan DPR kepada Jaksa Agung dan institusi kejaksaan. Apa itu? Dalam menjalankan tugas dan wewenang, jaksa beserta anggota keluarganya, Pak, berhak mendapatkan perlindungan negara dari ancaman yang membahayakan diri, membahayakan jiwa, membahayakan harta benda. Ini hadiah, ini sekaligus juga pemberian DPR, ini tolong diumumkan kepada publik, Pak. Kami juga mohon sekali, ini bukan hal yang gratisan, kita minta Diaksa, Adiaksa bisa tahu dan bisa berbuat sebagaimana tagline kita Satya Adi Wicaksana. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.